Oke, jadi yang pertama adalah TB ekstra paru. TB ekstra paru ini eh, bisa mengenai banyak organ ya. TB ini jadi tidak hanya di paru-paru saja, tapi juga bisa misalnya di tulang, di usus gitu ya, tulang belakang. Oke. Jadi sebenarnya pengobatannya sama ya. Obatnya sama, fase intensif dan fase lanjutan itu ada ya. Intensifnya tetap 2 bulan, HRZE itu ya. Tetapi fase lanjutannya itu bisa lebih panjang. Kalau di normal kan ini 2 bulan, ini 4 bulan ya. Jadi kalau di total jadi 6 bulan. Sementara pada TB ekstra paru, hal ini bisa lebih lama dibandingkan itu. Jadi bisa misalnya sampai lebih dari 6 bulan. Sampai ada beberapa orang itu sampai 18 bulan. Selain dari obat, kalau TB ekstra paru kita bisa lakukan tindakan pembedahan. Misalnya sudah ada komplikasi, misalnya pada kasus spondilitis TB udah ada defisit neurologis, itu boleh kita lakukan tindakan pembedahan atau MPMA. Jadi sebenarnya tambahan pertimbangannya itu pada TB ekstra paru kalau misalnya pasiennya udah kita diagnosa, udah kita berikan obat, tapi nggak ada perbaikan, gitu ya. Pertama kita pikirkan lagi diagnosis kita udah benar belum, gitu ya. Atau misalnya kita pikirkan DDD lain, misalnya yang pertama adalah penyakit karena TB yang penyakit karena Mycobacterium selain dari tuberkulosis atau kita sebut sebagai NTM ya, non tuberculosis Mycobacterium atau MOTT, Mycobacteria other than tuberculosis. Jadi gejalanya kurang lebih hampir sama dengan gejala TB. Pada saat kita periksa pemeriksaan BTA yang bakteri tanah asam itu hasilnya positif. Tapi saat kita periksa gen expertnya, gen expert, MTB atau rifampicin negatif. Jadi tidak ada hasil di sana. Atau bisa kita pikirkan diagnosa lain adalah jamur. Jamur misalnya aspergillosis, gejalanya kurang lebih juga sama seperti TB batuk-batuk, berat turun, sesak, dan jamur ini lebih sering terjadi pada pasien-pasien yang imunokompromis. Misalnya pasien HIV itu juga sering terjadi. Kemudian keganasan misalnya kanker paru gitu ya. Itu juga mirip gejalanya gitu ya, batuk lama, berat badan turun, demam, kelenjar getah bening membesar. Jadi, kapan kita pertimbangkan hal ini? Kalau setelah kita terapi, tapi nggak ada perbaikan, baru kita pikirkan beberapa diagnosa ini. Yang pertama, ini sedikit tambahannya dibanding obatnya, kan tadi kita udah belajar sama-sama. Kalau TB ekstra paru itu obatnya sama, ya, fase intensif ataupun fase lanjutan. Ini udah kakak ringkaskan. Jadi apa tambahannya? Pada TB pleura atau pleuritis TB itu kan biasanya kita tahu paru-paru kita ada pembungkusnya ya. Pembungkusnya yaitu pleura. Nah, anggap ini paru-paru. Terus ini ada pembungkusnya. Pleura kita sebut ya. Biasanya pada kasus-kasus TB pleuritis ini ada efusi. Jadi di sini kayak ada radang, jadi ada banyak cairan-cairan di sini. Ada banyak cairan, akan timbul nanti gejalanya sesak gitu ya. Jadi kita harus keluarkan cairannya supaya paru bisa mengembang dengan baik, mengempis dengan baik, fungsi lebih baik. Jadi kita evakuasi cairan. Jadi nama tindakannya misalnya torakosentesis. Nanti ditusuk tuh dari punggung, dialirkan, dikeluarkan cairannya. Gitu ya. Kemudian limfadenitis TB. Limfadenitis TB gejalanya apa? Ada pembesaran kelenjar getah bening di leher contohnya ya. Kapan kita operasi? Kalau misalnya udah diameter kelenjar getah beningnya di atas 3 cm. Atau udah ada abses, abses nih kayak bisul ya. Atau fistula, ada udah mengeluarkan nanah. Recurrent berulang-ulang terus dan resisten OAT. Dan pada meningitis TB atau perikarditis TB, kalau meningitis TB kan dia trias meningitis, ingat ya. Jadi ada demam, nyeri leher, dan kaku kuduk. Ya, ditambah misalnya pasiennya ada riwayat TB, itu boleh kita pertimbangkan kita berikan kortikosteroid ya. Kortikosteroid apakah itu dexamethasone ataupun prednison.
Baik dexamethasone ataupun prednisone harus kita tapering off, ya. Jadi kita turunkan dosisnya secara perlahan. Kenapa? Nanti bisa kalau misalnya kita langsung stop mendadak atau gimana, bisa ada masalah di kelenjar adrenalnya, misalnya terjadi Cushing atau lain-lain gitu ya. Kalau perikarditis itu adalah radang pada selaput pembungkus jantung atau perikardium gitu ya. Gejalanya biasanya pasiennya mengalami nyeri dada nanti ya. Ini untuk direview lagi, efek samping dari OAT itu banyak ya. Eh, Isoniazid kan nama lainnya H ya. Ini R, ini Z, ini S, ini E ya. Eh, dari efek samping inilah kita beranjak nanti, oh karena ini loh ternyata obat ini di stop gitu ya. Contohnya, golongan ini, isoniazid rifampicin pyrazinamide ini, secara umum ketiganya ini bersifat hepatotoksik. Ya, tiga ini ya, HRZ. Yang paling toksik itu yang mana? Pyrazinamide. Ya, jadi kalau misal nanti kita dapetin pasien habis minum obat TB, terus ada kuning gitu ya, atau mual muntah, kita bisa curiga ini tiga obat ini adalah penyebabnya. Ya, atau misalnya nanti pasiennya eh, ada kesemutan gitu karena isoniazid gitu ya. Rifampicin itu berinteraksi dengan obat diabetes gitu ya. Jadinya efektivitas obat diabetes itu akan berkurang. Itulah kenapa nanti pada pasien TB dengan DM obat diabetesnya kita ganti. Diulahkan nanti kita pelajari. Kemudian kalau pyrazinamide nih ya udah jelas ya gangguan fungsi hati ya. Gangguan fungsi hati. Jadi kalau misalnya ada pasien dengan kuning tadi yang Kak bilang ya, kuning atau nyeri perut atau mual muntah, curigalah paling pertama jangan-jangan si pyrazinamide ini menyebabkan hal itu. Oke. Streptomycin sesuai namanya ya. T itu tuli ya, gangguan pendengaran dan gangguan keseimbangan. Streptomycin ini dia bisa masuk ke plasenta. Jadi itulah kenapa nanti ibu hamil kita hindari obat streptomycin ini. Etambutol sesuai nama buto, gangguan penglihatan ataupun buta warna. Nah, ini TB pada kondisi khusus. Jadi beberapa kondisi khususnya hamil, HIV, DM, gagal ginjal, ataupun hepatitis. Jadi yang pertama TB pada DM. Ya, kita tahu tadi salah satu obatnya bisa mengganggu, obat TB bisa mengganggu dari kerja obat DM ya. Jadi obat oralnya. Jadi pada pasien DM dengan TB, obat DM-nya langsung kita ganti dengan insulin. Oke, obatnya tetap sama, tapi kita harus hati-hati. Pada kondisi diabetes, itu sudah terjadi kerusakan dari banyak pembuluh darah, ya. Kan nanti ada komplikasi DM, ada komplikasi makro, komplikasi mikro, ya. Komplikasi mikro itu yang mengenai pembuluh darah kecil, misalnya nefropati, retinopati, gangguan fungsi ginjal, gangguan fungsi retina, gitu ya. Dan kita tahu si etambutol ini juga masalah di buto tadi ya namanya gangguan penglihatan. Jadi obat ini bisa memperberat dari retinopati yang sudah ada, gitu ya. Jadi itulah kenapa sebenarnya pada pasien TB gitu ya, pada pasien DM dan lain-lain, pasti kita monitoring pengobatannya selain klinis kita tanyakan juga ada nggak efek sampingnya. Misalnya pada pasien DM dengan OAT ini, kita pertimbangkan juga, misalnya setiap dia kontrol, kita cek juga visusnya pasiennya, ya. Kalau kehamilan semua obat bisa diberikan, ya. RHZ, HRZE itu boleh, kecuali streptomycin, ya seperti yang Kak bilang, karena dia menembus dari plasenta, bisa berefek pada janinnya. Jadi anaknya akan mengalami gangguan dari pendengaran dan juga gangguan dari keseimbangan karena kita tahu telinga juga mengatur dari keseimbangan. Oke.
Kalau gagal ginjal, obatnya juga sama, ya. Tapi ada beberapa obat yang penting kita turunkan dosisnya, ya. Obatnya apa yang kita turunkan? Ethambutol dan juga pyrazinamide. Kenapa? Karena obat ini dikeluarkan atau ekskresinya lewat ginjal. Jadi harus kita eh, sesuaikan dengan kadar kreatininnya, jangan sampai makin memperberat dari kondisi gagal ginjalnya. Kemudian pada pasien gagal ginjal itu kan sering juga mual-mual gitu ya, mual-mual muntah. Terus obat TB juga ada yang efeknya mual-mual muntah, jadi bisa kita berikan vitamin B6. Vitamin B6 atau disebut dengan piridoksin. Ini untuk mengurangi mual, ya, mengurangi mual muntah vitamin B6 ini. Kemudian kondisi khusus lainnya apa? Misalnya, pasiennya udah minum obat TB. Dok, pasiennya udah minum obat TB, tapi sekarang dia kuning. Ya, gimana caranya? Stop dulu OAT-nya. Tunggu sampai kuningnya hilang, baru nanti kita lanjutkan lagi obat TB-nya. Ya. Atau misalnya hepatitis yang karena drug induced. Jadi efek samping obat ya. Kita tahu tadi yang paling toksik apa? Pyrazinamide ya. Bisa juga yang pokoknya golongan H, R, Z itu yang hepatotoksik. Oke. Kapan sih kita stop OAT gitu ya? Jadi nggak kalau misalnya dia akut atau ikterik ini emang kita tunda ya sampai emang sembuh. Tapi kalau misalnya ini kapan kita stop? Misalnya ada gejala mual muntah, ada gejala dan peningkatan SGOT SGPT lebih dari 3 kali. Ya, harus ada gejala. Atau pasiennya nggak ada gejala, tapi SGOT SGPT yang meningkat di atas 5 kali ataupun bilirubinnya di atas 2. Kalau misalnya pasiennya SGOT SGPT naik, Kak, gitu kan, tapi dia nggak ada gejala pasiennya, obatnya lanjutkan saja dulu, tapi dengan pengawasan. Ya. Jadi misalnya kita cek berkala, misalnya bulan depannya, kalau misalnya dia nggak ada gejala tapi udah naik sampai 5 kali lagi, ya langsung kita stop OAT-nya, nggak usah dilanjutkan. Ya. Jadi gimana cara kita berikan obat kalau misalnya pasiennya kan tadi kita anjurkan untuk stop. Yang stop misalnya yang mual muntah dengan SGOT, SGBT di atas 3 kali, atau nggak ada gejala di atas 5 kali ya. Kan kita stop dulu tuh obatnya, yang hepatotoksik HRZ ini. Kita monitor dulu gejala klinis dan labnya. Gejalanya udah nggak ada nggak? Labnya udah normal nggak? Kalau misalnya sudah normal, kita mulai berikan dari rifampicin dulu. Ya, rifampicin, dosisnya naik pelan-pelan sampai full dosisnya. Terus kita cek lagi klinis dan juga labnya. Aman gitu ya. Nggak ada mual muntah, nggak ada kuning, bilirubin SGOT, SGPT-nya normal. Ya, kita lanjutkan obat lain, INH ya, isoniazid kita berikan. Dosisnya naik, naik, naik lagi. Setelah itu kita cek lagi ya, klinis dan juga labnya. Oke. Nah, gimana Kak yang pyrazinamide yang emang kita tahu sangat hepatotoksik gitu ya? Dianjurkan untuk tidak memasukkan pyrazinamide. Jadi nggak usah kita berikan pyrazinamide-nya. Jadi caranya cek cek lab dulu, kalau udah normal, baru kita berikan rifampicin, naikkan pelan-pelan dosisnya, cek lagi klinis dan labnya eh, sampai aman, baru naikkan lagi dengan isoniazid. Gitu untuk cara pemberian obatnya. Nah, kalau TB dengan HIV, ini ada sedikit tambahan ya, kemarin kan udah sempat kita bahas juga. Diagnosanya dengan TCM, ya, karena seringkali dengan BTA kadang dia nggak dapat hasilnya, gitu ya. Semua pasien HIV diberikan cotrimoxazole untuk mencegah
infeksi oportunistik. Jadi infeksi oportunistik ini pada orang yang imunnya normal itu nggak mungkin terjadi, gitu ya. Jadi misalnya IO itu misalnya tokso gitu ya, toksoplasmosis cerebri gitu ya. Nah itu kan harusnya kalau kita imunnya kuat-kuat aja nggak ada kena masalah, nggak bakal kena infeksi itu gitu ya. Tapi dengan pasien HIV imunnya rendah sangat mungkin itu terkena itu. Berapapun nilai CD4-nya kita berikan cotrimoxazole itu ya. Nah, eh, pada pasien HIV kita boleh lakukan screening TB. Screeningnya gimana caranya? Yang pertama, ronsen toraks. Kalau ada fasilitasnya. Atau kalau misalnya, Kak, aku kan kerja di puskesmas gitu ya. Nggak ada tuh ronsen. Bisa dengan screening dengan 5 pertanyaan. Apakah ada gejala ataupun tanda? Salah satu saja, misalnya dia ada batuk, ada demam, berat badan turun, keringat malam, atau pembesaran kelenjar getah bening, kita cek TB-nya, cek TCM-nya. Oke. Jadi ini untuk alurnya. Kalau misalnya pasiennya HIV, kita cek TB, screening tadi ya. Screening ada nggak TBC-nya? Aktif nggak dia? Kalau misalnya nggak ada ya udah pencegahan saja. Ya. Kalau misalnya TB-nya ada dan juga aktif, kita obati. Regimennya sama ya. HRZE itu. Obatnya tetap sama. Jadi tadi kalau udah kita pelajari semua ini, obat TB rata-rata sama ya, tetap HRZE, cuma memang ada beberapa yang dihindari dan ada beberapa yang disesuaikan dosisnya. Ini untuk ARV-nya. Jadi sama tadi kayak obat DM ya. Kalau DM kan obat minum, kita ganti ke insulin ya. Kalau pada HIV, obat HIV-nya yang berbeda nanti ya. Misalnya ini ya, kalau orang normal, ODHIV besar remaja, 3TC dan DTG. Ya, TDF tambah 3TC tambah DTG. Kalau pada koinfeksi TB, diganti dengan EFV. Ya, yang ini sebelumnya udah kakak jelaskan ya. Kalau misalnya pasiennya udah pernah minum obat TB dan udah pernah minum obat antiretroviral, langsung aja kita berikan obatnya. Ya, misalnya pasiennya udah oh, udah 3 bulan nih minum obat TB, terus sekarang dia dicek HIV, HIV-nya positif. Ya udah, langsung aja kita berikan ARV-nya. Nggak usah kita stop obat TB-nya. Begitu juga kalau misalnya pasiennya udah dapat antiretroviral. Misalnya dia udah minum nih tenofovir gitu ya. Tenofovir, lamivudin, obat HIV dia udah minum. Terus beberapa bulan berikutnya pas screening ketahuan dia ada TB gitu ya. Obat TB-nya ya udah langsung aja kita berikan. Nggak usah kita stop ARV-nya. Tapi pada pasien yang belum pernah dapat obat TB, kita kasih obat TB dulu, obat HIV-nya kita stop. Jadi kita mau tahu nih yang menyebabkan efek samping itu obat yang mana. Kalau misalnya aman, nggak ada klinis yang mengganggu, setelah 2 minggu baru kita berikan obat HIV-nya atau obat antiretroviralnya selambatnya pada hari ke-14. Kalau ARV pada TB resisten obat, TB resisten obatnya nanti beda obatnya ya. ARV-nya ini ada AZT ya. Zidofudin atau AZT, lamivudin, efavirenz, EFV. Selanjutnya kita bahas tentang TBRO. Kalau kemarin kan kita belajar yang TB biasa aja ya. TB sensitif obat kalau kita bilang ya. Yang kemarin kita ada belajar alur itu ya. Yang kita bilang ada TB klinis, ada TB bakteriologis gitu ya. Nah, kalau misalnya pasien yang kita dapatkan setelah kita cek TCM gitu ya, ternyata TB-nya positif.
kita harus cek juga apakah dia sensitif atau resisten terhadap si rifampicin, ya, ataupun resisten terhadap obat-obatan lainnya, gitu ya. Jadi misalnya kita dapatkan pasiennya TB-nya positif, dia masih merespon terhadap rifampicin dan juga merespon terhadap isoniazid, udah kita berikan TB sensitif obat seperti yang biasa. Nah, tapi misalnya kita dapatkan pasiennya TB-nya positif, masih merespon nih terhadap si rifampicin, tapi dia nggak merespon atau resisten terhadap isoniazid. Kita masuk ke alur pertama, yaitu pengobatan TBC monoresisten INH. Nah, itu dia ya. Pengobatan selama 6 bulan juga. Oke. Nah, kita lanjut. Kalau misalnya pasiennya resisten terhadap rifampicin, ya, kan kita lanjut lagi cek gitu ya. Kemarin kan kita udah belajar ya tentang resisten rifampicin, MDR, XDR gitu ya. Kalau ingat ya, yang MDR itu resisten terhadap rifampicin dan ISO ya. Kalau XDR itu MDR ditambah resisten terhadap obat-obat eh, injeksi ya dan juga fluoroquinolone gitu ya. Kalau TBRR itu adalah rifampicin sendiri aja resisten disebut TBRR atau rifampicin plus obat lain. Itu kita sebut sebagai TBRR selain dari isoniazid tadi. Kita dapat nih pasiennya ternyata TBRR atau TB MDR. Kita masukkan dia ke paduan pengobatan 6 bulan BPALM. BPALM itu sesuai dengan singkatan obatnya ya. Ada B, PA, L, dan juga M. Itu kita berikan obat selama 6 bulan juga. Tapi regimennya yang berbeda gitu ya, bukan HRZE lagi. Kita berikan BPALM. Nah, kalau misalnya kita dapatkan pasien TBRR atau MDR ini, dan dia tidak memenuhi kriteria, ada nanti kriterianya, kita cek, dia bisa nggak kita berikan obat 9 bulan. Kalau misalnya oke, 9 bulan lanjut ke obat 9 bulan ini. Ya, ada yang dengan etionamid, ada obat dengan linezolid. Ya, ini dia. Kalau misalnya nggak memenuhi kriteria tadi, lanjut ke obat jangka panjang. Oke. Nah, misalnya pasiennya TB dengan pre-XDR. Pre-XDR ini maksudnya dia bukan XDR, tapi dia ke arah sana. Ditandai dengan resisten terhadap rifampicin, ya, dan resisten juga terhadap fluoroquinolone. Ya, itu kita masuk ke pengobatan yang 6 bulan juga, tapi regimennya adalah BPAL. Ya, ini udah agak ringkas. Nah, kalau misalnya pasiennya udah TB XDR, resisten fluoroquinolone dan bedaquinin, gitu ya, ataupun obat-obat ini misalnya udah kita berikan, tapi dia tetap nggak membaik, dicek kuman TB-nya masih positif, kita lanjutkan ke obat jangka panjang selama 18 sampai 24 bulan. Nah, obat TBRO ini kan banyak tuh regimennya. Ini aja banyaknya B, P, A, L, M. Terus untuk obat XDR, pre-XDR apa-apa tuh banyak. Jadi efek sampingnya lebih bervariasi lagi ya. Bisa dari sistem kardiovaskular terganggu, pokoknya hampir semua sistem tuh bisa terganggu. Makanya penting juga kita evaluasi pada saat kontrol apakah ada gejala-gejala tadi, efek sampingnya ya.
Ini untuk 6 bulan. 6 bulan itu ada regimen BPALM dan juga TBC HR atau resisten INH. Kita balik sini ya. BPALM untuk apa? TB yang RR ataupun MDR. Kalau BPAL untuk yang pre-XDR atau TB resisten fluoroquinolone. Kalau yang ini TBC-HR ini yang resisten terhadap isoniazid. Ya. Kalau BPAL M, M-nya kakak pisahin sini ya. Kalau BPAL aja ini obatnya, tiga ini. Tapi kalau disebut BPALM, 1, 2, 3, 4. B-nya apa? Bedaquiline. Ya, dosisnya sekian. Kalau PA-nya pretomanid, L-nya linezolid, dan M-nya moxifloxacin. Nah, ini tadi yang Kak bilang, kalau misalnya udah 6 bulan nih diminum yang BPALM atau 9 bulan BPAL, kumannya masih ada nih, gitu ya. Nggak ada konversi. Kita lanjut ke TBRO jangka panjang. Jadi kita kasihkan obatnya yang 18 bulan lagi. Ya, kalau yang misalnya TBC-HR, dia hanya resisten terhadap isoniazid. Maksudnya gini, dia itu normal terhadap obat lain merespon, tapi dia kebal terhadap si isoniazid. Jadi nggak usah kita berikan isoniazidnya. Isoniazidnya kita ganti dengan apa? Dengan levofloxacin. Jadi pasiennya kita berikan rifampicin, pyrazinamide, dan etambutol tanpa isoniazid. Isoniazidnya kita ganti dengan levofloxacin. Ya, tapi levo ini juga nggak bisa kita berikan kalau misalnya pasiennya nyeri otot hebat, QT intervalnya panjang, jadi sampai gangguan irama jantung, insom berat, ataupun mual muntah yang berat. Ini untuk yang 9 bulan. 9 bulan itu untuk TB apa? Yang MDR. Ya, ini kriterianya ya. Ada tidak resisten terhadap fluoroquinolone ya. Tidak ada kontak TB pasien pre atau XDR. Nggak pernah dapat obat TB Linido selama 1 bulan. Nggak ada resisten terhadap OAT jangka pendek. Tidak hamil ya. Bukan TB berat, TB ekstra paru berat, orang dengan HIV/AIDS ataupun anak usia di atas 6 tahun. Ya. Jadi pengobatannya dibagi dua tadi ya. Ada etionamid dan juga linezolid. Ya. Kalau obat 9 bulan ini, obatnya ada 7 di awal. Di tahap lanjutannya 4 obat. Ya. Jadi ini obat-obatannya ya. Ada bidequinone, levo, moxi. Nanti itu ada singkatan-singkatannya di belakang. Ya. Pembedanya obatnya sama nih. Kalau kalian lihat, cuma nanti bedanya ini. Yang ini ada LZD, yang ini etionamid ini, gitu ya. Etionamid kapan kita pilih? Misalnya pasiennya dengan anemia, anemia berat, neutrofilnya rendah, trombositnya rendah, gitu ya. Kita berikan etionamid. Atau pasien dengan neuropati perifer berat, ya, masalah penglihatan, hindari ini pada pasien hamil atau menyusui. Kalau linezolid itu sebenarnya lebih efektif dan lebih membantu mempertahankan kepatuhan pengobatan. Ini untuk dosis-dosis obatnya ya, banyak ya. Dosis, durasinya, ya tadi ya, kan ada 7 obat ya. 7 obat dan juga 4 obat lanjutannya. Ya, tahap awalnya sekian, tahap lanjutan gitu ya. Misalnya beda kuilin ya.
Dia diberikan selama 9 bulan ya. 9 bulan, tahap awal, tahap lanjutan gitu ya. Total durasi pemberian 6 bulan tanpa memperhatikan durasi tahap. Levo di tahap awal dan lanjutan, etionamid sama INH dosis tinggi tidak diberikan di tahap lanjutan. Jadi cuma awal saja. Ini untuk dosis-dosis obatnya, dosisnya berapa, kelompok berat badannya berapa. Nah, terakhir, jangka panjang itu kita berikan kapan? Pada pasien TB XDR dan gagal pengobatan jangka pendek. Yang 6 bulan tadi dia gak mempan tuh obatnya gitu ya. Yang 9 bulan tadi gak mempan, udah kita lanjutkan ke obat jangka panjang. Ya, TB pre-XDR, TB XDR, TB gagal pengobatan jangka pendek, terus TB RO dan lain-lain ini panjang ya. Sampai ibu hamil dan menyusui kita berikan yang jangka panjang ini selama 18 dan 24 bulan. Pengobatannya itu ada 5 obat TB yang kita berikan. Ada grup A, pilih semua obatnya ini, Levo atau Moxi, Bedaquiline, dan Linezolid. Kalau grup B, pilih juga semuanya, Clofazimine atau Cycloserine. Nah, kalau misalnya jumlah obat yang ini belum mencukupi 5 jenis, boleh tambahin satu dari grup C. Misalnya, contohnya pasiennya alergi, atau misalnya obatnya lagi nggak ada nih. Ya udah, boleh ini dipilih dua, boleh pilih dua, tambah sini satu. Nah gitu ya. Tapi idealnya kita berikan dari grup A dan juga grup B. Kalau pada pasien TB resisten obat, sama ya. Pada DM tetap diganti insulin, tapi tetap perhatikan juga risiko ya. Retinopati etambutol tadi, nefropati yang aminoglycoside, atau neuropati, siklozerin, linezolid, dan isoniazid. Evaluasi dan klinis lab pasiennya. Jadi setiap kontrol kita cek visusnya, terus ceklah ada nggak pipisnya masalah gitu ya, atau ada nggak kesemutan gitu ya. Kalau kehamilan, kalau pada TB yang biasa, kehamilan kan kita berikan sama saja ya, HRZE, tetapi kita hindari obat streptomycin, ya kan? Kalau pada TB resisten obat, kita langsung berikan yang jangka panjang. Hindari obat-obat ini selain dari si streptomycin tadi, ototoksik, ada etionamid dan protionamid, jadi efek teratogen. Ya. Nah, kalau misalnya pasiennya TB-RO dan HIV-nya positif, HIV-nya negatif, tunda dulu obat TB-nya, ya, sampai trimester 2. Jadi trimester 2 baru dia minum obat. Kenapa? Pada trimester 1 itu adalah masa-masa pembentukan organ. Jangan sampai karena TB-nya misalnya jadi efek teratogen pada anaknya, gagal pembentukan, dan lain-lain. Kalau ibu menyusui itu TB-RO yang 9 bulan dengan linezolid atau yang boleh jangka panjang. Hindari obat bedaquiline dan clofazimine karena diekspresikan dalam ASI. Clofazimine menyebabkan perubahan pada warna kulit bayi. Ini ya, hindari bedaquiline dan clofazimine. Jadi misalnya pada ibu menyusui ya, kan ini harusnya 3 obat A dan 2 obat B. Atau obatnya 5 gitu ya. Tadi kan harus dibuang ini ya. Nah, jadi obatnya apa? Bisa 1, 2, 3. Nah, pilih 2 dari sini gitu ya. Mau kasih delaminid, pyrazinamide boleh gitu ya. Ini boleh. Gitu ya, itu implikasinya. Misalnya pada pasien tadi nggak boleh clofazimine dan bedaquiline, ya udah pilih 1, 2, 3, 4, 5. Kondisi khusus lainnya, pasien gagal ginjal tetap ya penyesuaian dosis obat.
Kalau gangguan liver, kombinasi 4 obat yang tidak hepatotoksik. Jadi, hindari obat ini. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, dan nggak boleh. Jadi, cari obat lain. Gitu ya. Kalau anemia, etionamid lebih jadi pilihan obatnya. Ya, yang tadi ya, yang 6 bulan kan ada etionamid dan juga yang 9 bulan kan itu ada etionamid dan linezolid. Lebih kita pilih etionamid. Kenapa? Karena dari sumsum tulang belakang pembentukan darahnya terganggu. Ya. Nah, itu untuk TB ya. Yang penting kalian tahu kalau untuk TB yang tadi ya, kondisi-kondisi khusus ini, kehamilan, HIV, M, gagal ginjal, hepatitis. Kemudian untuk TBRO, cukup untuk tahu TB apa, kita berikan obat apa. Kita misalnya RR, BPALM, pre-XR, BPAL. 6 bulan nih semuanya. Kalau nggak memenuhi kriteria yang 6 bulan, kita berikan yang etionamid atau linezolid. Ya, kalau misalnya kondisi-kondisi misalnya TB XDR gitu ya, atau misalnya nggak respon terhadap pengobatan yang 6 bulan nih nggak membaik ya, atau yang 9 bulan, tetap kita berikan pengobatan jangka panjang. Atau misalnya ibu hamil, ya, ibu hamil menyusui kita berikan obat jangka panjang ini. Oke, kita lanjut ke materi 2, tetanus. Tetanus ini keywordnya trismus, jadi kayak kaku wajahnya, bisa kejang, dan ada riwayat tertusuk paku atau terluka. Jadi, tetanus ini disebabkan oleh tetanus plasmin yang dihasilkan oleh Clostridium tetani. Jadi ini dia bakterinya. Bakterinya adalah bakteri anaerob. Bakterinya ini nggak hidup dengan kondisi tanpa oksigen. Nah, kira-kira apa tuh implikasinya? Kalau misalnya kalian dapat pasien, misalnya ini tangannya, tangan gitu ya. Terus dia ada vulnus laceratum, ada luka ya. Habis terkena pisau berkarat, contohnya gitu ya. Kita tahu nih bakterinya anaerob, tapi pasiennya tetap kita jahit ya. Nah, kita jahit, tapi jahitnya itu nggak boleh terlalu padat, nggak boleh terlalu rapat. Kenapa? Kita ingin menyisakan sedikit ruang untuk oksigen. Kalau memang misalnya ada kuman tetanus di sini, terus kalian jahit kuat, nggak ada oksigen, nah kembang biaklah si Clostridium tetani ini, keluarlah toksin-toksin yang tetanus plasmin, tetanus pasiennya, gitu ya. Gejalanya itu kaku pada rahang, nih kalian lihat ya. Susah dia buka mulutnya, gitu ya. Wajah seperti singa, meringis gitu ya. Otot-ototnya semua ketarik kontraksi, sampai perutnya melengkung ya. Kayak kayang gini dia ya. Opistotonus, kejang, kaku pada tubuh sampai dia susah untuk menelan. Kita bisa pemeriksaan lanjutannya tes spatula ya. Kita tekan uvula dengan spatula, pasiennya akan menggigit spatula. Uvula nih yang ini ya. Kan ini amandel kita. Terus ini kan ada yang sering kita bisa toel-toel gitu ya. Anggap ini amandel. Nah, kita tekan, dia malah gigit. Harusnya kita kalau misalnya kita toel aja sedikit, sekarang kan muntah kita jadinya ya. Kalau pada tetanus dia akan menggigit spatulanya. Jadi tetanus itu bisa kita klasifikasikan ada lokal, sefalik, generalisata, dan neonatorum. Kalau lokal, sesuai namanya lokal, tandanya hanya di sekitar luka, kaku, dan juga spasmenya. Ya. Kalau sefalik, itu tetanusnya lokal, tapi mengenai wajah.
Jadi akibat ada lukanya emang di sekitar wajah atau akibat infeksi telinga. Jadi adanya gejala trismus, kaku gitu ya, wajah singa gitu ya. Kalau tetanus generalisata, dia nggak cuma di otot sekitar luka aja, tapi udah di seluruh tubuh. Ya sampai kaku semuanya ya, perut melengkung, kejang gitu ya. Intinya di seluruh tubuh. Kalau neonatorum, itu pada bayi yang baru lahir. Umumnya karena infeksi dari tali pusar. Misalnya dia lahir di dukun ya, alat-alatnya kurang atau misalnya alat-alatnya kurang steril gitu ya. Potong tali pusarnya masuk ke mana terinfeksi pasiennya, bisa susah dia menetek ya, nggak bisa spasme dia ya, kaku, sampai bisa kejang juga pada anak-anaknya. Nah, untuk tetanus selain tadi yang lokal generalisata sefalik, itu kita bisa klasifikasikan berdasarkan gejalanya. Kalau misalnya pasiennya hanya trismus, cuma susah buka mulut gitu ya, itu kita masuk ke grade 1. Kalau misalnya pasiennya sudah ada kejang dengan rangsangan, maksudnya pasiennya kita berikan cahaya atau mendengarkan suara, pasiennya akan timbul kejang, itu disebut dengan kejang dengan rangsangan. Kalau sudah masuk kondisi itu, kita gradekan tetanusnya sebagai grade 2. Atau pasiennya sudah mulai ada masalah pernafasan, udah mulai sesak, ya, ataupun ada masalah menelan. Grade 3, kalau sudah ada kejang spontan. Jadi, nggak ada kita ada suara keras, atau misalnya cahaya terang, tiba-tiba aja kejang pasiennya. Itu grade 3. Kalau grade 4, itu udah gangguan TTV berat atau disebut autonomic storm. Jadi misalnya tensinya sekarang tinggi, lagi bentar sejam lagi dicek rendah. Misalnya atau misalnya sekarang demam, lagi sejam lagi nggak demam gitu ya. Karena sudah ada masalah pada sistem otonom. Sistem otonom yang mengatur simpatis ataupun parasimpatisnya. Ya, jadi kalau cuma trismus grade 1, kejang dengan rangsangan grade 2, grade 3 kejang spontan, grade 4 udah autonomic storm. Ya. Itulah kenapa juga pada pasien tetanus itu kita biasanya isolasi juga ya pasiennya. Terus pasiennya tidak lampu kamarnya kita matiin, gelap ya. Dan kalau bisa sunyi, diam-diam ya, untuk mencegah kejang tadi. Ini tadi ya kurang lebih sama untuk 1, 2, 3, 4, tapi udah kakak ringkaskan di sebelah. Tadi ini ya, cuma trismus. Ini udah mulai ada masalah dari pernafasan, ya. Ini udah masalah pernafasan sampai kejang juga ya. Tapi di sini dia klasifikasikan lagi untuk RR-nya berapa, gitu ya. Kalau udah di atas 30, moderate. Di atas 40, severe. Kalau ini udah masalah otonom tadi. Tetanus, ya, tata laksananya pertama manajemen luka. Ya, bersihin lukanya gitu ya. Jaritnya jangan terlalu mepet gitu ya, seperti yang kakak bilang ya. Karena dia kuman anaerob. Berikan oksigen kalau perlu, ya kalau misalnya sesak, dan ruang isolasi. Nah, eh, kita tahu tadi tetanus mengeluarkan toksin tetanospasmin. Ya, toksin ini akan berikatan nanti dengan otot ataupun sistem saraf. Jadi gimana caranya supaya toksin-toksin yang lepas ini harus kita cut gitu ya. Nggak boleh kamu mendekat dengan sistem saraf ya, dengan cara kita berikan antitoksin. Antitoksinnya bisa kita berikan ATS, anti tetanus serum, atau HTIG, Human
tetanoimmunoglobulin. Ya. ATS itu 50.000 sampai 100.000 unit intramuskular, gitu ya. ATS ini terbuat dari kuda, ya. Jadi sebelum kita berikan ATS, harus kita lakukan pemeriksaan skin test. Jadi skin test ada alergi nggak dia? Kalau misalnya nggak ada, lanjutin obatnya. Kakak sendiri sampai sekarang, kalau di puskesmas memang masih ada ATS sih. Kalau HTIG ini lebih canggih ya. Ini emang dari manusia ya. 500 unit secara intramuskular atau IV. Biasanya merek dagangnya si HTIG ini Tetagam namanya ya. Itu nggak perlu skin test. Oke. Nah, selain kita atasi toksinnya, kita juga harus atasi kumannya. Kan anggap ini kuman, kumannya, nah, kuman kan nanti mengeluarkan toksin. Nah, toksinnya udah kita cut nih dengan antitoksin. Nah, kumannya supaya dia nggak mengeluarkan lagi racun, harus kita bunuh juga ya. Atasi bakterinya dengan penisilin prokain 1,2 juta unit intramuskular setiap 6 jam selama 10 hari. Atau yang lebih dipilih sebenarnya ini. Kalau sekarang sih ya Kak, juga banyakkan pasiennya diberikan ini ya. Metronidazole 500 mg per 6 jam intravena. Atau kalau anak-anak emang masih direkom penisilin prokain. Kalau misalnya pasiennya kejang gimana? Ya atasi kejangnya dengan memberikan diazepam. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi pertama, kalau pasiennya kalian dapatkan, Kak, pasiennya ada luka atau misalnya tertusuk paku, kita evaluasi paling pertama apa? Cek dulu lukanya bersih atau kotor. Oke, bersih atau kotor gampangnya dari eh, kena paku berkarat nggak? Atau misalnya ada debu, ada tanah, kerikil, dan segala macam gitu ya. Contoh luka bersih ini, misalnya kalian tersayat pisau sendiri, pisaunya bersih, kan itu cuma ada tuh serpian-serpian batu, pasir gitu kan nggak ada. Nah itu luka bersih contohnya ya. Setelah ditanya itu, kalian cek vaksinnya lengkap atau enggak? Lengkap atau tidak tahu. Jadi kita tanyakan misalnya dulu pas SD gitu ya, atau kecil lengkap nggak vaksinnya, gitu ya. Nah setelah itu tanyakan kapan vaksin terakhirnya, 5 tahun lalu kah, 10 tahun lalu kah, misalnya gitu ya. Karena itu berkaitan dengan kita berikan TD atau TIG, TD atau TIG. TD ini kita berikan imunisasi tetanus. TIG tadi yang antitoksin, imunoglobulin ya. Contoh kasus pertama, ya. Misalnya kita dapatkan, ini kasus pertama ya, pasiennya lukanya bersih, ya, terkena pisau aja. Kemudian dia tidak pernah vaksin, ya, atau emang pernah vaksin sih, tapi nggak lengkap, gitu ya. Misalnya cuma 2 kali, atau tidak tahu. Ya, kalau tidak tahu kita masukkan juga ke kolom yang ini. Jadi kita berikan apa? Kita berikan TD saja. Atau kita berikan dia hanya imunisasi saja. Tetano imunoglobulin tidak ada. Kenapa? Karena anggapannya lukanya nggak ada risiko sebenarnya tetanus gitu ya. Eh, dan vaksinnya nggak lengkap gitu ya. Jadi kita berikan sekarang eh, TD ini untuk menimbulkan kekebalan saja sebetulnya gitu ya. Nah, kalau misalnya kasusnya lukanya emang risiko tetanus, saya habis terkena paku berkarat dok, kemudian saya nggak pernah vaksin, ya, nggak pernah vaksin atau nggak tahu,
Atau misalnya eh, terakhir vaksinnya itu, misalnya pasiennya lengkap ya, lengkap nih. Apabila booster terakhir lebih dari 10 tahun, nah, nanti akan jelasin ya. Vaksin terakhirnya kapan? Ini ya, vaksin terakhirnya 5 tahun untuk luka bersih atau 10 tahun untuk luka kotor. Jadi maksudnya gini, misal lukanya bersih, vaksinnya lengkap, ya. Kapan vaksin terakhirnya? Gitu ya. Itu kita masukkan di sini. Tidak pernah vaksin atau vaksinnya kurang dari 3 kali atau tidak tahu atau vaksinnya sudah lebih dari 5 tahun atau luka bersih atau vaksinnya lebih dari 10 tahun lalu. Nanti lebih gampang kalau kita pakaikan soal, ya. Kalau luka resiko tetanus, lukanya kotor, nggak pernah vaksin, atau lupa, vaksinnya nggak sampai 3 kali nggak lengkap. Atau dulu saya vaksin lengkap kok dok, tapi itu udah 12 tahun lalu. Udah lebih ya dari 10 ini. Kita berikan dia TD, vaksin, dan TIG, imunoglobulin. Beda TD dan TIG, gitu ya. Kalau TD itu kita masukkan imunisasi ya. Imunisasi kita harapkan tubuh kita yang menghasilkan antibodi. Dan itu butuh waktu, misalnya agak seminggu atau 2 minggu gitu ya. Kalau TIG memang imunnya langsung yang kita masukkan, imunoglobulin kita masukkan langsung. Jadi anggap di sini misalnya ada kuman, emang bentuknya kan seperti pentol korek ya. Kumannya, terus ini udah ada toksin-toksinnya. Kalau kita mengharapkan si TD saja, wah udah keburu makin banyak nih kumannya mengeluarkan toksin. Tunggu 2 minggu baru dia teratasi. Udah kejang-kejang lah pasiennya gitu ya. Jadi kita harus segera memberikan eh, obatnya gitu ya. Ibaratnya langsung kita kasih tentara imunoglobulin. Ditambah lagi tentara yang kita harapkan 2 minggu lagi datang. Misalnya TD ini. Nah, kalau misalnya pasiennya lukanya bersih, vaksin saya lengkap. Dan terakhir vaksinnya 1 tahun lalu. Ya, dia masih ada masa perlindungannya. Jadi nggak usah kita kasih apa-apa. Ya, begitu juga dengan luka yang emang resiko tetanus. Lukanya kotor, tapi saya vaksinnya lengkap kok dok. Dan vaksin lengkapnya itu masih dalam 1 tahun lalu. Gitu ya. Ya nggak apa-apa, nggak usah kita berikan. Maaf, ini terbalik ya. Luka bersih 10 tahun, luka kotor 5 tahun. Ya, ini 5, ini 10. Sorry, sorry. Ya. Jadi kalau mau kita ringkas sebenarnya pasien apa sih yang kita berikan eh, vaksin tetanus gitu ya. TD saja itu pasien apa? Ya lukanya bersih tetapi gitu ya vaksinnya tidak lengkap atau lengkap sudah lebih dari 10 tahun. Ya. Kalau misalnya kalian dapatkan pasiennya lukanya bersih tapi vaksinnya enggak lengkap atau kalaupun lengkap vaksinnya itu udah 12 tahun lalu, kita berikan TD saja. Ya. Kapan kita berikan eh, pasiennya TD plus TIG? Ya pada pasien yang lukanya kotor dan tidak pernah vaksin atau vaksin tidak lengkap
ataupun sebenarnya lengkap vaksin saya, Dok, gitu ya. Tetapi sudah lebih dari 5 tahun lalu. Jadi misalnya pasiennya lukanya kotor. Saya vaksin kok, Dok, tapi udah 10 tahun lalu. Oh, udah nggak ada lagi tuh masa perlindungannya kita berikan TD dan TIG. Ya, jadi kalau misalnya tidak kita berikan itu apa? Tidak kita berikan kalau misalnya dia luka bersih, vaks- vaksin lengkap, atau dalam kurang dari 10 tahun, nggak usah kita kasih apa-apa. Tidak kita berikan apa-apa. Atau luka kotor, vaksinnya lengkap, atau dalam 5 tahun lalu. Cuma ini jarang ya terjadi sebenarnya itu di IGD. Misalnya pasiennya lukanya habis kena paku gitu ya. Tapi vaksinnya sebenarnya lengkap gitu ya. Cuma kan orang kadang takut atau gimana gitu ya. Kalau secara teori sih nggak usah kita berikan apa-apa gitu ya. Ini boleh di screenshot dulu. Saya kasih soal ya. Wait. Nanti bisa dijawab di chat. Kalau misalnya kasusnya ini, datang pasien eh, tertusuk paku, gitu ya. Vaksinnya nggak lengkap. Dulu pas saya kecil, saya kabur, Dok, nggak ada suntik gitu ya. Pada pasien ini kita berikan apa? TD saja, TD dan TIG, atau nggak usah kita kasih apa-apa. Pada pasien ini kita berikan karena tertusuk paku, lukanya kotor, dan vaksinnya nggak lengkap, maka kita berikan TD plus TIG. Contoh kasus kedua, pasiennya habis KLL, terjatuh kecelakaan, lukanya kotor, vaksinnya lengkap, ya. Tapi terakhir vaksinnya itu, boosternya itu udah 8 tahun lalu. Itu kita berikan apa? TD saja, TD TIG, atau tidak kita berikan obat. Dia masuk luka kotor ya. Tanda kita masuk ke sini. Luka resiko ini. Oke. Vaksinnya lengkap. Harusnya di sini ya. Tetapi kapan vaksinnya? 8 tahun lalu. Kita ingat, kalau luka kotor itu masa perlindungannya 5 tahun. Jadi dia harus naik ke kolom di atasnya. Jadi kita berikan TD dan TIG. Ya. Contohnya kalau misalnya kakak ganti pasiennya terjatuh KLL, lukanya kotor, vaksinnya lengkap, boosternya 3 tahun lalu. Dia masih dalam fase perlindungan ini ya. Ya udah, tidak perlu TD dan TIG. Oke. Atau contoh lain, misalnya pasiennya teriris pisau sendiri di rumah. Teriris pisau sendiri di rumah, lukanya bersih, vaksinnya nggak lengkap. Itu kita berikan TD. Ini ya, lukanya bersih, tidak pernah atau tidak lengkap vaksinnya, hanya TD. Atau pasiennya teriris pisau, ya, lukanya bersih, vaksin ada, tapi kapan? Udah 15 tahun lalu. Harusnya dia masuk ke sini ya.
luka bersih, vaksin lengkap, harusnya di sini. Tetapi ada kata kunci. 15 tahun lalu udah lebih dari masa perlindungan 10 tahun. Jadi dia harus naik ke atas TD saja kita berikan. Contoh kasus lain, pasien teriris pisau, lukanya bersih, vaksinnya lengkap, dan ternyata vaksin lengkapnya itu 8 tahun lalu. Itu kan masih dalam masa perlindungan ya. Masa perlindungannya selama 10 tahun untuk luka bersih, jadi dia tidak perlu TD dan PIG. Oke. Ini untuk tadi kakak bilang luka bersih, luka kotor tuh apa sih kak? Gitu ya. Ini dia. Kita bilang luka, ingat aja yang ini aja. Ya. Kalau misalnya udah di atas 6 jam, dalamnya 1 senti, ada jaringan mati ya, ada hitam-hitam, nekrosis, ada kontaminasi benda asing, rumput, tanah, berkarat, segala macam, masuk dia ke resiko, masuk ini ke luka kotor tadi ya. Ini yang bersih. Kalau misalnya pasiennya lukanya hancur, luka bakar, luka tembak, luka suhu dingin, luka tusuk yang menembus baju, dia masuk luka kotor. Oke? Ini yang tetanus neonatorum. Neonatorum biasanya karena riwayat persalinan di eh, kurang higienis atau perawatan tali pusar yang kurang higienis. Lahir di dukun, tali dipotong dengan bambu gitu ya. Perawatan tali pusar nggak bagus, jadi infeksi ya. Sampai kaku ototnya, mulut mencucu seperti ikan, trismus, perut seperti papan, dan juga opistotonus ini ya, yang melengkung. Nah, kalau ini tambahan sedikit ya, ibu hamil itu kita berikan vaksin tetanus juga ya. Jadi, misalnya pasiennya datang ke kalian kontrol ya, saya hamil, umurnya udah 2 bulan kehamilan ya, umur kehamilan 2 bulan, eh, begitu dia datang, langsung kita berikan TT ya. Kita berikan lanjutan TT-nya kapan? 1 bulan lagi atau 4 minggu lagi setelah TT pertama ya. Terus kita berikan TT ketiga kapan? Vaksin ketiganya 6 bulan setelah TT 2. Jadi misalnya gini, pas dia kandungannya lagi 2 bulan, kita berikan TT 1. Terus umur kandungannya 3 bulan, kita berikan TT 2. Itu gampangnya ya. 4 minggu setelah ini baru kita berikan. Nah, kita berikan TT 3 kapan? 6 bulan setelah TT 2. Jadi dia udah hamil 9 bulan, baru kita berikan TT 3. TT 4 kapan kita berikan? Setahun setelah TT 3. Jadi pasti itu dia sudah melahirkan gitu ya. Jadi 1 tahun setelahnya ya. Dan TT 5 1 tahun setelah TT 4. Jadi dia ada masa perlindungan ya vaksinnya. Kalau bagus kalau udah sampai TT 4, jadi perlindungan sampai 95%. Atau TT 5 99% perlindungan bahkan sampai seumur hidup. Neonatorum sama sebenarnya untuk tata laksana eradikasi kumannya, pembersihan lukanya, tali pusarnya, toksin, bakterinya sama ya, cuma di sini beda dari dosisnya, penisilin, ampicillin, metronidazole, erythromycin, dan tatasi kejang yang kalau kejang kita berikan diazepam. Nah, ini lanjutannya untuk rabies ya. Untuk rabies, keywordnya dia ada sampai ngamuk-ngamuk, bisa lumpuh juga. Jadi nggak harus ya orang rabies tuh ngamuk-ngamuk ya. Dan gigitan hewan pembawa rabies. Etiologinya ini ya, virus rabies atau Lissa virus, pembawanya anjing, kucing, monyet. Oke. Patofisiologinya, eh, virus ini pertama kali menyerang otot, ya, neuromuscular junction dan saraf, baru lama-lama naik dia ke sistem saraf pusat, naik, 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 naik dia ke otak. Jadi misalnya kan di sini orang gitu ya,
Nah, digigit dia sama anjing, gitu ya, digigit di kaki, masuk dia ke otot, terus baru naik di otak ya. Stadium rabies ada banyak ya, prodormal, sensoris, eksitasi, paralisis ya. Prodormal itu gejala cuma abis digigit kayak demam-demam, mual-mual gitu ya. Jadi kayak dikira biasa gitu ya. Terus udah mulai nih fase sensoris. Fase sensoris ini nyeri, panas, kesemutan di tempat luka atau reaksinya berlebih terhadap rangsangan sensoris. Misalnya dia lihat dengar bunyi dikit, iya apa nih gitu ya, kayak lebih berlebihan gitu ya, cemas gitu ya. Nah, setelah tahap sensoris dia bisa lanjut ke eksitasi atau paralisis. Eksitasi atau paralisis ya. Kalau eksitasi ini yang kalian lihat kadang di TikTok atau di berita gitu ya, sampai emang ini ya, kering airnya, keringat keluar, terus air liurnya keluar banyak, lakrimasi ya, air mata juga keluar, pokoknya semua keluar. Pupilnya membesar, takut sama air ya, takut sama air, takut sama cahaya, bahkan bisa kejang-kejang-kejang gitu ya, aktivitas simpatisnya, tonus ototnya meningkat. Kejang-kejang-kejang, ujungnya meninggal ya. Atau dia malah ini, otot-ototnya malah lemah gitu ya. Bahkan nanti yang menyebabkan kematian karena dia melemahkan otot saluran nafas ya. Jadi nggak bisa tarik nafas dia, makanya paralisis otot-ototnya menyebabkan kematiannya. Kapan sih kita suspek sebetulnya hewan itu eh, rabies gitu ya? Labnya positif rabies. Kalian tahu nggak kalau anjing rabies itu taunya dari mana? Eh, atau hewan rabies itu tahu dari mana? Dari biopsi otaknya. Jadi emang anjingnya harus dibunuh, diambil sampel otaknya, diperiksa. Emang ada nggak kuman rabiesnya gitu ya? Labnya positif, atau kita bisa curiga hewan ini rabies gimana? Kalau dia misalnya menghilang atau terbunuh, atau dalam waktu kurang dari 10 hari dia mati. Mati sendiri dia, bukan dibunuh ya. Atau ada gejala rabies, berubah sifat dan malas makan. Ini ya, kurang lebih sama dengan misalnya tadi gejala-gejalanya. Kan ada hidrofobia, takut air, takut suara, air liurnya banyak keluar ya. Dia lebih gelisah ya. Tapi eh, pembedanya anjing, jangan kirain anjing kalian suka gigit-gigit eh, kalian gitu ya. Kan kadang anjing bercanda gitu ya. Tapi kalau anjing rabies tuh apa aja yang ada di sekitarnya digigit. Mulai kursi, meja, pokoknya agresif dia ya. Eh, ketemu orang, pokoknya beda dia. Air liurnya banyak, gigit-gigit gitu ya. Ini ekor segala macam itu bisa dilihat ya. Tata laksananya gimana? Kita isolasi pasiennya ya. Hindari rangsangan yang bisa menimbulkan spasme otot. Misalnya cahaya kita kurangkan, redup, suara juga kita redupkan, dan mencegah transmisi. Jadi kalau kita dapat pasien rabies tuh kayak ini ya, kayak COVID emang ya, karena dari salivanya aja bisa kena kita gitu ya. Kalau misalnya masuk dari mukosa mata atau gimana gitu ya. Jadi perlu APD lengkap ya, cegah transmisi. Dan untuk pencegahannya di fase-fase awal kita bisa lakukan cuci luka gigi kita dengan air sabun. Cuci luka dengan air sabun, deterjen 5 sampai 10 menit ya, dengan air bersih bilas. Atau kalau misalnya dia kena selaput lendir, mata, hidung, mulut, misalnya kalian digigit tapi kena sampai di mata gitu ya. Kakak pernah tuh dapat kasus eh, anak-anak umur berapa ya? Digigit sama anjing ya, sampai ruptur di bagian matanya, di bagian ini apa? Saluran air matanya itu robek gitu ya. Nah, contohnya itu, kalau misalnya mengenainya sana, cuci bisa lebih lama, lebih dari 5-10 menit ini. Dia beri deman, bersihkan lukanya, desinfektan. Nah, kalau misalnya pasien yang udah fase lanjut, yang udah sampai kejang-kejang, kan itulah kenapa kadang orang bilang, kalau udah sampai orang rabies tuh ke eh, takut air, itu udah pasti mati. Itu emang benar ya.
Karena nanti otot-ototnya kehabisan tenaga ya, atau misalnya paralisis sampai emang nggak bisa nafas dia, otot-ototnya udah lemah gitu ya. Jadi kita cuma suportif. Kita tangani gagal jantungnya ataupun gagal nafasnya. Misalnya nanti kita intubasi dan segala macam. Ini untuk kategori risiko. Ya, risiko 1, 2, 3. Jadi misalnya kalian kasih makan anjing atau pegang-pegang anjing atau misalnya anjingnya cuma jilat-jilat kalian tapi kulit kalian nggak ada luka, nah itu nggak usah lah pakai post exposure prophylaxis ya, aman tuh. Tapi kalau misalnya pasiennya garuk-garuk kalian dikit gitu ya, garuk terus ada kayak luka garukan gitu ya, tapi nggak ada darah, itu risikonya minor ya, vaksin. Ya, tapi jarang sih sebenarnya yang kayak gini ya. Kalau kategori 3 emang udah digigit ya, baik itu satu atau multiple, di kulit atau dicakar atau digigit, dijilat pada kulit yang rusak. Misalnya kalian ada luka, anjingnya jilat gitu ya. Atau misalnya kontaminasi dengan mukosa membran dengan saliva misalnya yang tadi ya jilatnya di mulut atau segala macam gitu ya, itu udah severe, jadi kita berikan eh, imunoglobulin dan vaksin. Cuma ini eh, yang di luar negeri ya, kita di Indonesia ada patokan sendiri. Pertama, untuk di Indo ya, jadi kita harus tahu ada luka resiko rendah, resiko tinggi. Luka resiko rendah kalau misal cuma digaruk-garuk aja sama anjingnya, cuma lecet-lecet biasa, resiko rendah gitu ya, tapi nggak ada darah gitu ya. Atau lokasinya di tangan, badan, ataupun tungkai. Nah, kalau resiko tinggi, itu kalau gigitannya besar, dalam, udah kena mukosa multiple, misalnya lokasinya wajah, kepala, leher, jari-jari, ya. Semakin, jadi kuman si, virus si rabies ini, dia kan nanti bakal ascending ya, naik ke atas. Jadi, kalau sekarang kita buat tebak-tebakan ke kalian, mana lebih cepat mati orangnya? Yang pasien yang digigit di kaki atau di tangan? Ya, apa-apa jawab aja di chat boleh. Lebih cepat mati pasien yang digigit di tangan. Karena dia makin dekat ke otak. Jadi semakin dekat dia dengan otak atau kepala, makin resiko tinggi. Ini pengecualian jari ya. Kalau jari, kan itu sarafnya emang banyak ya. Emang lebih cepat juga ya. Tapi kalau di badan ya agak resiko rendah lah gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian dapatkan kasus, ada orang digigit anjing, kucing, kera ataupun monyet, cek dulu gitu ya. Hewan penggigitnya itu lari nggak atau hilang? Atau hewannya itu bisa ditangkap nggak? Atau hewannya mati atau dibunuh? Ya. Jadi kalau misalnya kasusnya saya digigit anjing dok, anjing tetangga atau anjing sendiri, kan itu bisa kita tangkap. Maksudnya bisa kita observasi dalam 14 hari. Itu kita masuk ke alur ini, ya. Tapi kalau misalnya kasusnya saya digigit anjing, tapi nggak tahu anjing liar di jalanan gitu ya. Lupa lagi ciri-ciri anjingnya warna kuning, warna ini segala macam. Kan itu agak susah untuk kita menangkap anjing tersebut. Atau misalnya kalian ke Sangeh gitu ya. Kan nggak tahu kalian nanti monyet mana yang menggigit saya gitu. Sedangkan muka monyetnya sama semua gitu ya. Susah membedakannya. Hewannya bisa kadang habis gigit dia hilang atau lari, nggak bisa ditangkap. Nah, kita masuk ke alur ini. Atau misalnya hewannya mati ataupun
dibunuh setelah itu. Kita masuk ke alur ini. Nah, kita masuk ke alur ini dulu. Yang pasiennya, hewannya hilang, lari, nggak bisa ditangkap, ataupun mati dibunuh. Kalau luka resiko tinggi, kita berikan VAR dan juga SAR. VAR ini apa? Vaksin, S ini serum. Jadi kurang lebih sama kayak tetanus. Ada vaksin tetanus dan serum tetanus tadi ya. Kalau ini vaksin anti rabies dan serum anti rabies. Nah, kalau misalnya pasiennya, contohnya ini ya, digigit anjing liar, digigit di leher, berikan VAR dan SAR. Kasusnya misalnya luka risiko rendah, itu kita berikan VAR saja, nggak perlu SAR. Jadi misalnya dia digigit sama monyet, ya, gigit monyet, monyetnya lari, tapi dia cuma digigit dia cuma digaruk, misalnya gitu ya, digaruk, nggak ada pendarahan di tangan, kita berikan SAR, VAR saja. Selanjutnya kita periksa cek lab di otak, gitu ya, cek otak hewannya kalau misalnya emang bisa habis mati kan bisa kita ambil tuh atau dibunuh ya. Kalau misalnya hasilnya positif, lanjutin aja VAR-nya. Kalau negatif, stop VAR-nya. Tapi kalau misalnya nggak bisa nih diperiksa lab-nya, ya lanjutin aja VAR-nya. Nggak ada ruginya. Ya. Tapi kalau misalnya kasusnya tadi ya, eh, saya digigit anjing peliharaan saya sendiri di rumah gitu ya. Gigit anjing sendiri di rumah, tapi dia gigitnya dalam loh gitu ya, gigitnya dalam terus di ujung jari, itu kan luka risiko tinggi, berikan VAR dan SAR ya. Evaluasi 10 sampai 14 hari kan kita bisa lihat tuh anjing kita sendiri. Kalau sehat anjingnya ya stop VAR-nya gitu ya. Kalau ternyata hewannya mati dalam seminggu lagi setelah gigit saya tuh mati ternyata anjingnya dok gitu ya, lanjutkan VAR-nya, cek otak anjingnya itu. Kalau positif lanjutkan VAR, kalau negatif stop VAR-nya. Oke. Nah, kalau misalnya ini tadi ya, bercanda-bercanda sama anjing tetangga gitu ya. Digaruk dikit gitu ya. Tapi nggak ada berdarah. Anjingnya ya udah kita tangkap, observasi, bilang sama tetangga, lihat ya anjingnya dalam 2 minggu ini gitu ya. Kita nggak usah kasih obat apa-apa, nggak usah VAR, nggak ada apa-apa, observasi aja. Kalau hewannya sehat ya syukur, tapi kalau hewannya mati ternyata gitu ya dar der dor kalian, ya udah berikan VAR. Terus cek lab anjingnya. Kalau positif lanjutin VAR, kalau negatif stop VAR-nya. Ya, ini eh, kepake sampai kerja juga kepake. Jadi bisa untuk kalian KIE misalnya kadang-kadang kan pasien ini ya apa namanya cemas gitu ya. Saya main sama kucing sendiri terus ternyata digigit, bisa nggak ya gitu ya, suntik rabies. Kalau sesuai risiko kan dia ternyata cuma digaruk, hewannya masih bisa observasi, nggak usah kasih VAR gitu ya. Nah ini untuk VAR kita berikan 4 kali hitungan ya. Hari 0 2 kali suntik IM di pantat kiri pantat kanan. Hari 7 dan 21 itu disuntik 1 kali. Ya. Kalau VAR dan SAR kita berikan untuk yang resiko tinggi tadi, VAR-nya setengah dosis di sekitar luka, setengah dosisnya di pantat. Infiltrasi ya misalnya lukanya di tangan, ya suntik infiltrasi dekat tangannya, terus setengahnya lagi di pantatnya. Kalau SAR-nya sisi berlainan dengan suntik VAR. Misalnya kalian suntik VAR-nya di pantat kanan, SAR-nya di pantat kiri. Ya, ini untuk serum anti rabies. Ya. Nah, kalau alur pelaporan surveillance rabies sebenarnya ini ya dari masyarakat sendiri bisa melaporkan misalnya ke puskesmas ya. Datang dia ke puskesmas. Saya digigit anjing. Nah, puskesmas nanti bakal kasih laporan ke dinas kabupaten, dinas provinsi, sampai ke Ditjen Jenderal ya.
Nanti mereka nih bakal dinas kesehatan bakal bekerja sama gitu ya dengan dinas peternakan ya Disnak ini ya. Atau jadi nanti akan ada laporan-laporan ya. Ada laporan bulanan, laporan KLB, laporan W1 gitu ya. Ada laporan-laporan yang dibuat. Atau ini Poskes One ya, nanti akan melapor ke Dinas Peternakan segala macam turun ke bawah. Oke. Nah, ini teori sedikit ya tentang penyakit kecacingan dan poliomielitis, nanti kalian hafalkan saja ya. Kalau cacingan eh sudah belajar ya sama Kak Tata juga jenis-jenis cacing. Eh kita kapan sih kita dulu pas kita SD pasti pernah ya dikasih obat cacing gitu ya. Emang itu target umur-umur yang berisiko kan di umur-umur segitu bandel ya main tanah segala macam gitu ya. Masih kurang mengerti dengan hygiene gitu ya. Jadi kita sasarannya balita, anak usia prasekolah dan anak sekolah ya. Tujuannya apa? Untuk menurunkan prevalensi cacingan supaya cacingan tuh nggak banyak gitu ya sebenarnya. Misalnya cuma sebesar 10% ataupun meningkatkan cakupan POPM cacingan. Jadi dia ada program dari pemerintah juga ya. Harus 75% anak minimal teratasi diberikan obat cacingan tadi. Pastinya dimanapun eh, ini nanti banyak ya slide-nya ada balita, ada dewasa. Tetap sama ya edukasi cara cuci tangan, makanan gitu ya, jaga lingkungan, ya pokoknya pola hidup bersih dan sehat kita harus terapkan ya. Kalau misalnya ada balita sakit ya, terutama misalnya anak-anak kadang misalnya ditemukan kok ada kayak kelapa di pantatnya gitu ya. Atau misalnya anaknya ini kok lemah letih lesu, dicek HB-nya rendah gitu ya. Itu boleh kita lakukan pemeriksaan ya. Anemia dan cek cacing telur cacingnya ada atau enggak. Dan biasanya pada balita juga kita berikan vitamin A ya, itu nanti program di Puskesmas. Kalau anak sekolah juga sama ya sebenarnya ya. Pasti screening, cara penggunaan zaman harus kita ajarkan gitu ya. Gurunya juga kita ajarkan gitu ya. Kalau dulu kakak pas eh, dulu pengabdian masyarakat kalau di Bali itu kan paling tinggi cacingannya di Karangasem ya. Dulu sampai pernah ada pemeriksaan loh. Pemeriksaan feses emang di screening anak-anaknya itu gitu ya. Prevalensi cacingan yang gimana dan langsung kita berikan obat cacing karena dia sangat gampang yang menular apalagi cacing-cacing yang it ya. Enterobius, Ascaris, Trichuris kan penyebaran lewat it, makanan fekal oral ya. Kadang anak-anak kurang bersih lah, cuci tangannya atau segala macam sangat gampang menular. Ya, kalau pada ibu hamil, eh, misalnya udah kita kasih nih dia zat besi, tapi terus aja dia anemia. Kita cek fesesnya, kalau cek fesesnya ternyata emang ada cacing, kita berikan obat cacing. Ya, kita berikan obat cacingnya itu mulai dari trimester 2 dan trimester 3. Ini untuk lingkungan ya. Ya sama sih sebenarnya. Pokoknya bersih-bersih aja lah semuanya. Air minum, jamban, cuci tangan, stop BAB sembarangan gitu ya. Terus kalau promosi kesehatan sama juga ya. Cuci tangan, kuku pendek, jamban harus sehat, buang sampah pada tempatnya gitu ya. Ini juga di UKS, di Mitra gitu ya. Ini promkesnya juga sama. Nah ini eh, surveillance ya. Surveillance ini kayak pencatatan gitu. Jadi kita temukan kasus cacingannya berapa,
Kita cek juga faktor risikonya apa gitu ya. Kenapa sih di sini tinggi cacingannya gitu ya? Eh, apakah orangnya jarang cuci tangan gitu ya? Dan survei prevalensinya. Dari prevalensi tadi, kita tahu kapan kita harus memberikan obat ya. Pemberian obat pencegahan masalah cacingan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan feses tinja. Itu tadi yang Kak bilang, Kak pernah periksa, emang disuruh anaknya itu bawa fesesnya ke sekolah ya. Jadi misalnya kita cek satu sekolah, misalnya SD apa gitu ya, jumlah muridnya 100. Ternyata kakak dapatkan prevalensi cacingannya 80% anaknya itu cacingan. Emang ada cacingnya. Kita berikan obat cacingnya 2 kali setahun. Oke. Nah, kalau misalnya kakak dapatkan pasiennya ternyata prevalensi cacingan di sekolah itu 30%. Obat cacingnya kita berikan 1 kali aja setahun. Tapi misalnya, oh cuma 10% loh anak yang cacingan, kita berikan obat cacingnya selektif. Jadi hanya pada anak yang cacingan aja. Ini penting. Kalau nggak salah nih keluar di soal ujian ya. Nah, kalau misalnya nggak ada nih yang kayak tadi Kak bilang, nggak ada tuh pemeriksaan feses gitu ya. Bila sarana prasarana tidak ada, atau ada sarana tapi nggak ada kondisi geografis susah, kita anggap prevalensi daerahnya itu 20%. Di atas 20%. Jadi, eh, kita berikan obatnya sesuai yang tadi ya. Di atas 20 sekali setahun kita berikan. Ya. Obatnya yang kita berikan apa? Albendazole. Ya. Kenapa? Karena praktis, dosisnya tunggal cuma sekali minum, efek samping kecil, ya. Eh, Mebendazole juga bisa kita berikan. Selain dari cacingan, kita juga ini ya, ada pencegahan terhadap filariasis yang kaki gajah itu. Ya. Jadi misalnya setelah kita kasih obatnya itu, memang harus kita cek juga ya prevalensinya gimana setelah 5 tahun berturut-turut kita kasih. Nah ini untuk polio, untuk penyakitnya pasti udah ada dijelasin juga ya. Kalau polio itu gampangnya lumpuh layu ya. Lumpuh layu di salah satu sisi kaki, misalnya gitu ya, mendadak. Nah, itu ya kelumpuhan dan atrofi otot yang irreversibel, bahkan kematian pada anak. Dulu tinggi angkanya, tapi setelah ada vaksin, udah turun kasusnya. Ini ya, ada gerakan eradikasi polio, dan di Asia sendiri ada vaksin TOPV. Nanti kita jelaskan di belakang. Kasus-kasusnya sebenarnya sekedar tahu. Jadi vaksinnya itu ada dua jenis ya, vaksin polio. Ada yang oral dan juga ada yang suntik. Dulu pasti pas kalian kecil masih ingat kan kalian ada diteteskan vaksin manis ya, vaksin polio itu. Nah itu dia bentuk trivalen. Trivalen ini maksudnya ada 3 jenis virus di dalamnya. Polio 1, 2, 3 gitu ya. Jadi harapannya dengan masuk ke sistem pencernaan nanti ada replikasi virusnya gitu ya membentuk kekebalan gitu ya. Tapi sekarang di WHO sendiri rekomendasinya udah bukan yang trivalen lagi tapi bivalen. Jadi cuma virus polio tipe 1 dan tipe 3. Kenapa? Karena tipe 2 ini ternyata setelah diteliti malah juga bikin lumpuh layu gitu ya. Jadi jangan sampai untuk mencegah polio lumpuh layu malah pasiennya malah lumpuh layu karena eh, diberikan ada virus tipe 2 ini gitu ya.
Kalau ini IPV yang polio suntik ya. Kalau polio suntik dia isinya virus inaktif, ada tiga tipe virus ya. Dia tujuannya adalah menimbulkan imunitas gitu ya. Jadi badan kita yang menghasilkan antibodi gitu ya. Jadi IPV ini sendiri udah bagus ya, maksudnya dia bisa juga kita berikan pada pasien-pasien dengan imunokompromis. Oke. Nah, gimana sih cara kita memberikan vaksin polio ini? Kalau vaksin polio yang OPV ini ya, kita berikan pada anak umur polio nol itu namanya polio nol itu saat dia baru lahir, oke? Dan juga pada umur 2, 3, 4 bulan. Itu kita berikan. Oke. Kalau kapan kita berikan IPV gitu ya? Kalau IPV itu kita berikan biasanya pada bulan keempat. Jadi bersama dengan polio yang vaksin oral atau boleh diberikan minimal 2 kali sebelum usia 1 tahun. Jadi sebelum 1 tahun dia dapat 2 kali. Jadi ini 1 kali pada bulan keempat atau minimal 2 kali sebelum usia 1 tahun. Jadi beda-beda guideline ya. Kadang guideline dari panduan dari kementerian dan juga dokter spesialis anak tuh berbeda ya. Nah ini kelebihan OPV. Kelebihan OPV dibanding IPV itu lebih murah, cara berinya juga lebih mudah ya. Maksudnya kalau IPV kan disuntik, ngereok anaknya segala macam ya. Dan daya imunogenitasnya lebih tinggi dan lebih efektif menekan transmisi virus. Era dikasih polio, gitu ya, eh, emang berhasil ya sampai menekan angka polio yang tinggi dulu ya dengan diberikan vaksin gitu ya, program pemerintah yang baik dan misalnya menjaga PHBS ya. Ini tadi juga ya, gimana habis kita kasih vaksin kok malah dia ini ya lumpuh layu ternyata karena ada virus tipe 2 tadi. Itulah kenapa si TOPV ini diubah jadi BOPV ya. Dan adanya kita berikan sekarang IPV ya, memberitikan dosis. Jadi kalau di luar negeri ya OPV ini memang udah nggak dipakai lagi gitu ya. Udah dipakai IPV cuma harga IPV ini kan mahal. Jadi nggak dipakai. Kalau di Indo perkembangan imunisasi ini ya nanti pas apa namanya pas koas kita bakal belajar juga tuh imunisasi gitu ya. Ada banyak tuh imunisasi anak-anaknya. Ada tuberkulosis tuh, vaksin BCG, difteri, pertussis, tetanus digabung jadi DPT, campak, MR gitu ya, polio, hepatitis B gitu ya. Dan imunisasi ini adalah diwajibkan ya ke semua masyarakat. Kalau surveillance polio, jadi karena polio ini udah langka ya, jadi sekalinya ada pasien dengan lumpuh layu, langsung misalnya kakinya lemah, salah satu sisi, kita harus curiga jangan-jangan ini polio. Apalagi misalnya pasiennya memang nggak ada vaksin gitu ya, karena memang ada beberapa orang yang kepercayaan nggak ada vaksin, nggak perlu vaksin. Apalagi misalnya kadang dibilang, eh, oh saya dulu nggak ada vaksin aman-aman aja gitu ya. Nah itu sering terjadi. Jadi semua kelumpuhan yang terjadi sifatnya akut ya dan sifatnya layu, maksudnya letoy gitu ya, harus kita cek surveillance ya pada anak di bawah 15 tahun. Oke.
Jadi surveillance-nya itu gitu ya. Ini beberapa kriterianya ya, kayak setahun tuh harus ketemu berapa gitu ya. Terus format-format suratnya apa gitu ya. Jadi surveillance itu bisa dua ya. Ada HBS dan CBS. Jadi kalau HBS ini memang maksudnya di rumah sakit kalau kita dapat pasien yang lumpuh layu, oh harus kita curiga dia AFP. Kalau pasiennya memang kita curiga polio, kita cek fesesnya ya. Eh, itu di rumah sakit, nggak perlu kita cari ya. Tapi kalau di masyarakat ini gimana misalnya, itulah kerja puskesmas nanti ya. Misalnya ada kadernya bilang, dok, misalnya ada pasiennya eh, tiba-tiba nggak bisa jalan nih, atau misalnya tempang atau mencong salah satunya lebih lemah. Nah, kita yang datang ke rumahnya, kita anamnesis, kita periksa gitu ya, sampai kita nanti periksa fesesnya ya. Dan harus dilaporkan selambat-lambatnya dari waktu 2 hari setelah laporan diterima. Ya, misalnya dari rumah sakit dibilang, oh ini ada yang lumpuh layu, langsung kita periksa. Harus dalam 48 jam pelapor itu harus lengkap. Di promkesnya, kalau ada kasus lumpuh layu tanpa diketahui penyebabnya harus laporkan 24 jam ke dinas kesehatan ya. Jaga kebersihan diri, cuci tangan, menghindari memiliki sumber air bersih dan penting imunisasi untuk menimbulkan kekebalan kita, gitu ya. Nah, itu untuk materi hari ini ada yang mau ditanyakan?